semuanya, di materi ini kita akan membahas salah satu konsep paling fundamental di statistik dan machine learning, yaitu distribusi data dan model probabilitas. Kenapa sih distribusi itu penting? Karena sebelum membuat model, kita itu harus memahami bagaimana data tersebar. Distribusi ini akan mempengaruhi cara kita memilih model, cara mentransformasi data, dan cara menilai performa algoritma nanti. Distribusi data menjelaskan bagaimana nilai-nilai dalam dataset itu tersebar. Dengan distribusi, kita bisa melihat apakah data terpusat di sekitar rata-rata, simetris atau miring, punya outlier, atau bahkan multimodal. Dalam machine learning, distribusi penting karena menentukan asumsi model, lalu menentukan transformasi data seperti log atau box shocks, dan mempengaruhi model probabilistik seperti naive Bayes atau GMM. Next, kita lanjut ke jenis distribusi data, di mana jenis distribusi itu ada discrete dan juga continue. Untuk distribusi discrete ini nilainya terbatas dan bisa dihitung. Contohnya jumlah pelanggan datang per hari, lalu hasil lemparan dadu. Dan untuk distribusi continue itu nilainya real dan tidak terbatas. Contohnya adalah suhu, berat badan, dan juga waktu respon sistem. Nah, model machine learning seperti naive Bayes, Hayden-Markov model, hingga Gaussian-Marshall model itu menggunakan konsep distribusi ini untuk melakukan prediksi dan inferensi. Jadi kita bahas dari masing-masing jenis distribusi ini, dan kita akan langsung menggunakan Python ya. Oke, yang pertama dari distribusi discrete itu ada distribusi binomial. Distribusi binomial ini digunakan ketika sebuah percobaan hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Misalnya, peluang membeli produk adalah 0,3. Berapa peluang 4 dari 10 orang membeli? Nah, ini dari studi kasus tersebut kita coba untuk menggunakan Python ya. Di sini sudah ada outputnya di mana peluang 4 dari 10 pelanggan membeli adalah 0,2. Output ini menggambarkan probabilitas terjadinya tepat 4 sukses dari total 10 percobaan. Nah, selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini memodelkan jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Sangat sering digunakan untuk model antrian, fraud, atau kejadian lengkap. Nah, contohnya itu rata-rata server menerima 3 request per menit, berapa peluang menerima 5 request? Nah, ini kita coba untuk memasukkan studi kasus tersebut menggunakan Python ya. Di sini dan sudah ada outputnya di mana peluang menerima 5 request adalah 0,1. Distribusi Poisson ini relevan dalam sistem antrian, network monitoring, dan deteksi anomali. Dan selanjutnya kita lanjut ke distribusi continue. Di mana yang pertama ini ada distribusi normal, di mana di materi sebelum-sebelumnya juga sudah kita mention ya untuk distribusi normal. Ini distribusi paling penting dalam statistik dan machine learning, di mana bentuknya itu konvo lonceng simetris dengan dua parameter, yaitu mean dan juga standar deviasi. Nah, banyak model machine learning seperti regresi linear, LDA, dan Gaussian function model mengasumsikan data mengikuti distribusi normal. Nah, ini kita visualisasikan. Nah, di mana ini terdapat grafik dari distribusi normal standar. Nah, bentuknya simetris ya, seperti lonceng. Titik tertinggi tepat di min 0, artinya sebagian besar data berkumpul di nilai tengah. Nah, semakin jauh dari pusat, ke kiri atau ke kanan, itu probabilitasnya makin kecil. Dan distribusi normal ini cocok menggambarkan fenomena alami seperti tinggi badan, nilai ujian besar sampel, atau noise pada data machine learning. Nah, data yang mengikuti pola normal biasanya lebih mudah dimodel. Lalu selanjutnya distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian, biasanya berkaitan dengan proses Poisson. Misalnya waktu tunggu customer, waktu respon server. Dan di sini kita mencoba untuk
memvisualisasikan distribusi eksponensial, di mana ciri-cirinya ini grafiknya menurun tajam dari kiri ke kanan, seperti ini. Nilai yang paling sering muncul adalah yang paling kecil, di mana X-nya sama dengan 0. Semakin besar nilai X, semakin kecil probabilitasnya. Nah, cocok untuk memodelkan waktu menunggu suatu kejadian. Misalnya, waktu antara pelanggan datang, waktu kerusakan mesin, atau jarak antar event yang bersifat acak. Selanjutnya, distribusi uniform. Distribusi uniform ini berarti semua nilai dalam rentang tertentu punya peluang yang sama. Distribusi ini sering digunakan saat melakukan random sampling dan menginisialisasi bobot natural network. Nah, untuk grafiknya dari distribusi uniform adalah seperti ini, di mana garisnya rata dari awal sampai akhir. Jadi semua nilai memiliki probabilitas sama besar. Tidak ada nilai yang lebih sering muncul dari yang lainnya. Contohnya, random number generator, mengacak dataset, atau ketika tidak ada informasi preferensi. Atau ketika tidak ada informasi preferensi nilai. Dan selanjutnya kita masuk ke model probabilistik dalam machine learning. Yang pertama ada Gaussian naive Bayes. Gaussian naive Bayes ini mengasumsikan bahwa setiap faktor mengikuti distribusi normal. Model ini sangat cepat, efisien, dan bekerja baik untuk data berukuran besar. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan Python, di mana outputnya ini menunjukkan probabilitas tiap kelas berdasarkan distribusi Gaussian per fitur. Nah, ini setiap baris mewakili probabilitas keanggotaan kelas untuk satu sampel. Dataset IRS ini punya tiga kelas, di mana 0, 1, dan 2. Semua baris memiliki pola 1, sangat kecil, sangat kecil. Artinya, model memberikan probabilitas 100% bahwa 5 sampel pertama berasal dari kelas 0. Lalu probabilitas untuk kelas lain sangat kecil. Selanjutnya adalah Gaussian Mixture Model atau GMM. Mengasumsikan bahwa data berasal dari campuran beberapa distribusi normal, digunakan untuk clustering probabilistik, deteksi anomali, data dengan struktur nonlinear. Di sini menghasilkan output covariance dari GMM ya. Nah, GMM ini menunjukkan setiap cluster punya karakteristik penyebaran berbeda. Ada cluster yang sangat kompak, ada yang lebih menyebar. Lalu fitur antar dimensi tidak terlalu berkorelasi dan GMM mencoba memodelkan data sebagai campuran beberapa distribusi Gaussian dengan bentuk berbeda-beda. Jadi, distribusi data adalah fondasi dari pemodelan statistik dan machine learning. Dengan memahami bagaimana data tersebar, kita bisa memilih model yang tepat, melakukan transformasi yang benar, dan membangun model probabilistik yang lebih akurat. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasan mengenai distribusi data. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.